lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid pada bab yang ke-20, ma jaa annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Yaitu pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang saleh bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau pembahasan kali ini masih kembali peringatan terhadap sikap pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh, sehingga kuburan-kuburan tersebut bisa diibadahi menjadi berhala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan bahkan di penghujung hayatnya tentang bahayanya mengkultuskan orang-orang saleh, mengkultuskan kuburan-kuburannya. Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat berkata, laknatullah ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan. Oleh karenanya masalah kuburan, Rasulullah SAW serius. Banyak hal-hal yang dilarang ya dalam masalah pengkuburan yang semuanya mengantarkan kepada bentuk pengkultusan. Makanya Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Sebagian dalam hadis ada aba'asauka ala ma ba'athani Rasulullah SAW alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali, sungguhnya Rasulullah pernah mengutusku jangan sampai ada kuburan yang kau dapati tinggi kecuali kau ratakan. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditulisi. Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk disemen. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk diberikan lampu-lampu. Ya, ini semua adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang sholat di kuburan. Ya, ini semua penegasan dari Nabi SAW agar kuburan tidak diibadahi. Ya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh larangan Nabi SAW dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menganggap tidak ada namanya penyembahan terhadap penghuni kubur. Itu hanyalah orang-orang Wahabi lah yang berlebih-lebihan lah. Subhanallah, apakah kekhawatiran Nabi SAW ini adalah suatu main-main saja? Ketika Rasulullah SAW khawatir, Rasulullah melarang, ini semua hanya omong kosong dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai menjelang meninggal dunia, sampai dalam kondisi panas yang amat tinggi, mengingatkan hal ini, kemudian kita menganggap ini hanyalah peringatan main-main saja. Ya. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengkhawatirkan ini semua, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau kita tidak waspada ya. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Nabi SAW, tidak mengindahkan larangan Nabi SAW, maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi bisa terjadi. Di sini Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya pengkultusan terhadap kuburan orang saleh itu lama-lama bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Dalilnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kata Nabi SAW, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah memurka, sungguh besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, ini dalil yang pertama. Di sini disebutkan 3 dalil. Dalil yang kedua nanti akan kita jelaskan setelah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Berkaitan dengan firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, dalam surat An-Najm ayat 19. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempat Allah. Jelaskan kepadaku tentang berhala yang kalian sembah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid menjelaskan Al-Lata, siapa Al-Lata yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu?
Al-Lata adalah orang yang dahulu biasa mengadon tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah meninggal mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Yang jelas ini tafsir salaf, para ulama salaf tentang Lata. Lata ternyata dahulu adalah orang yang baik, orang soleh yang suka membuat makanan dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauza, Al-Lata ya, dia itu adalah asalnya pengaduan tepung untuk diberikan kepada para jamaah haji. Itu kana yalitu sawiqa lil hujjaj, kata Ibnu Abbas bahwasanya Lata dahulu adalah orang yang saleh yang dia membuat adonan makanan, membuat makanan roti semacam itu dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal tadi setelah dikatakan sebelum dikatakan oleh Mujahid, setelah dia meninggal maka orang-orang pun datangi kuburannya, akhirnya disembah. Dan dari yang terakhir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah atau dia berkata, la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang suka menziarahi kuburan, serta Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Inilah 3 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya kuburan itu bisa saja menjadi berhala yang disembah, yang disembah. Ya. Baik, kita tahu bahwasanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, tujuan ya ziarah kubur ya. Tujuan ziarah kubur ada 2. Yang pertama adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan para penghuni kubur. Mendoakan para penghuni kubur. Kalau ini mengingat kematian, manfaatnya kembali kepada penziarah. Kepada penziarah. Kalau ini manfaatnya kembali kepada mayat. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya ziarah kubur itu adalah untuk bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat ya. Tentunya perhatikan di sini semua ziarah yang keluar daripada dua tujuan ini adalah ziarah yang tidak syar'i ya. Jika tujuan ziarah keluar dari 2 tujuan ini, maka ziarah yang bid'ah atau syirik, atau ziarah yang syirik ya. Ziarah bid'ah seperti menjadikan para datang kepada penghuni kubur berusaha mengambil manfaat dari para penghuni kubur. Ini yang jadi masalah ya. Yang ziarah bid'ah atau syirik ini intinya adalah ya, penziarah meminta manfaat dari penghuni kubur. Seharusnya kebalik ya. Logika menjelaskan bahwasanya penghuni kubur yang membutuhkan manfaat dari penziarah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salah." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalannya seluruhnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, manfaat, walad salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Di antaranya doa kaum muslimin. Orang-orang yang mendoakan penghuni kubur berarti memberi manfaat kepada sang penghuni kubur. Karena dia sudah tidak bisa beramal saleh, ya, makanya ketika dia meninggal
kita yang memandikannya, kita yang mengafankannya, kita yang menyolatkannya, kita yang menguburkannya. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal, dia punya utang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Kenapa dia sudah tidak bisa puasa lagi? Dia sudah tidak bisa puasa lagi. Kalau dia bisa puasa lagi, ngapain kita mewakilkan puasanya? Ngapain kita mempuasakan dirinya? Jadi rata-rata ziarah kubur yang bid'ah atau yang syirik itu tujuannya terbalik. Tujuannya adalah meminta manfaat dari penghuni kubur. Meminta manfaat dari penghuni kubur. Jika kapan dia bid'ah? Ya. Bid'ah jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, melalui mayat penghuni kubur. Seperti mengatakan, wahai fulan, sampaikanlah permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau di hadapan kuburan, maka pendapat yang lebih kuat, dia hanyalah sampai pada derajat bid'ah, tapi bid'ah yang sangat berbahaya yang bisa makan pada syirik. Adapun kesyirikan, ya, syirik jika minta langsung kepada penghuni kubur. Pada penghuni kubur. Seperti berkata, wahai mbah, wahai sunan, mudahkanlah urusanku, wahai sunan, atau wahai wali, wahai Abdul Qadir Jailani misalnya, mudahkanlah istriku untuk mengandung misalnya, atau mudahkan rezekiku. Itu syirik karena minta langsung kepada penghuni kubur. Maka inilah perbedaan antara ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah kubur yang tidak syar'i. Ya, ziarah kubur yang syar'i, yang ziarah kubur yang tidak syar'i. Ya. Baik. Di antara ziarah kubur yang tidak syar'i adalah menjadikan atau yang bid'ah, ya. Jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, di antaranya juga adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Oleh sebagai masjid. Maksudnya tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya. Nah, ini diantara tujuan yang bid'ah. Yang tujuan yang bid'ah ini bid'ah. Perhatikan sini. Ini adalah bid'ah. Tapi bisa berubah menjadi syirik. Lama-lama bisa berubah menjadi syirik. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istadda ghadabullah, sesungguhnya Allah sangat murka kepada ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya masajida. Yang Allah murka kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di situ ibadah di situ, duduk di situ, baca Quran di situ, salat di situ, menjadikan penghuni kubur sebagai perantara, sampaikanlah kepada Allah. Lama-lama dia minta kepada penghuni kubur. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan hadis ini sebagaimana berikut. Tolong, Win. Hadis pertama, kita tuliskan hadisnya. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu kubra anbiya'in masajid. Nabi berdoa, ya Allah,
Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Perhatikan, Rasulullah melarang, ini larangan. Ini larangan. Ya. Ya. Kemudian ini adalah wasilah, ya, sebabnya. Kemudian ini adalah wasilah yang mengantarkan pada larangan. Perhatikan, menjadikan kuburan-kuburan masjid, menjadi kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid adalah ini bid'ah. Adapun ini syirik karena menyembah kuburan. Nah, bid'ah ini bisa mengantarkan kepada syirik. Ini yang maksud sampaikan. Jadi menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah seperti yang terjadi di sebagian tempat. Jadi seperti masjid. Jadi saingan-saingan bagi masjid, ya. Tapi orang lebih berbondong-bondong pergi ke kuburan daripada ke masjid rumah Allah. Mending ke kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka baca doa, mereka berzikir, mereka baca Quran, sementara masjid kosong, ya. Masjid kosong. Ini kenyataan. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya kubah-kubah yang ada di kuburan-kuburan, kemudian tempat-tempat yang indah yang di kuburan-kuburan, bangun-bangun itu ada saingan-saingan bagi masjid. Saingan-saingan bagi masjid Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid adalah dosa besar. Ini bid'ah tapi dosa besar, ya. Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi mengatakan ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka. Karena Nabi berkata Allah sangat murka. Sangat murka terhadap orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Karena itu bisa mengantarkan kuburan akan disembah, ya. Dan kita dapati sekarang orang-orang datang sebagian kuburan, mengusap-usap tubuh mereka di kuburan, mengusap-usap kuburan, beribadah di situ. Ini semua dosa besar. Perhatikan, dosa besar. Kata Rasulullah SAW, ishtadda ghadabullah, Allah murka, ya, Allah murka. Sebelumnya Rasulullah juga pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan syirarul khalq, di antara orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak yaitu man adrakatuhumus saah, orang didapati oleh hari kiamat wahum ahya, mereka dalam kondisi hidup. Kemudian orang-orang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dosa besar. Perhatikan, ya, bid'ah tapi dia hanya pada derajat dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan ishtadda ghadabullah, Allah sangat murka. Baik, sebelum kita lanjutkan, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah seperti ghadab, murka, Allah marah. Seperti sifat-sifat Allah misalnya rahmat, sayang. Di antara sifat-sifat Allah cinta, ya. Di antara sifat-sifat Allah tadi rahmat, sayang dan cinta, dan sifat-sifat yang lainnya, ya. Sifat-sifat yang lainnya, ya. Adapun ahlul bidah, ya, mereka mengatakan dia tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Para penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak mencintai, Allah tidak merahmati, Allah tidak cinta, rahmat, Allah tidak murka. Terus ini semua sifat harus ditakwil, ya. Kata mereka sifat murka, cinta dan rahmat, nah, itu adalah sifat manusia. Terus bagaimana? Ya, ditakwil menjadi sifat iradah, ya. Sifat murka, atau kita tulis di sini Ahlus Sunnah
ahlul bidah. Kalau kita menetapkan sifat marah, kemudian sifat cinta, mencintai, sifat rahmat di antaranya, dan sifat-sifat yang lain. Adapun al-bid'ah mereka menolak seluruh sifat tersebut. Tapi ditakwil dengan sifat iradah. Sifat iradah atau kehendak. Kata mereka, marah sama dengan kehendak untuk membalas misalnya. Kemudian misalnya mencintai kemudian kehendak untuk kebaikan. Kehendak untuk kebaikan bagi hamba. Sama, kemudian rahmat ditakwilkan juga dengan kehendak. Untuk kebaikan misalnya. Jadi intinya mereka menolak sifat-sifat dan mereka menetapkan sifat kehendak iradah. Semua sifat ini 1, 2, 3 ditakwil menjadi sifat kehendak. Marah artinya kehendak ini, mencintai kehendak ini, rahmat menjadi kehendak ini. Apa dalil mereka? Mereka pakai logika. Kata mereka, kalau marah, mencintai, dan rahmat itu seperti sifat manusia. Kalau marah itu artinya darah yang mendidih. Ini kata mereka. Rahmat berarti ini, hati yang begini, cinta artinya hati begini, dan macam-macam mereka menolak.